para ulama dan pemimpin yang lurus, ya, pasti akan selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan, ya, melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum dan konstitusi. Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salatan tuwassi'u biha alina al-arzaq. Wa tuhassinu biha al-akhlaq. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wa an a'mala salihan tardahu. Wa dakhilni birahmatika fi ibadika salihin. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur saja, tanah Melayu itu tanah bertuah. Orang Melayu itu lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut jika diganggu. Ataupun jika tak bisa diselesaikan dengan baik-baik, tak akan Melayu hilang di bumi. Seharusnya kita sadar, pemerintah seharusnya tahu, jika bangsa Melayu sudah bertindak, maka bangsa Bugis tak akan tinggal diam. Jikalau Bugis sudah bertindak, Aceh juga ikut bertindak dan Minangkabau pun ikut turun tangan membela daulat negeri Melayu. Perlu bagi pemerintah kita untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumah di negeri sendiri dengan baik-baik. Berikanlah solusi yang tepat agar tak ada konflik yang berkepanjangan, yang dimana justru malah merugikan negeri kita sendiri. Hingga sekarang kita lihatlah, ya, coba kita lihat konflik masyarakat adat Rempang dengan pemerintah belum menemukan titik temu. Begitulah yang kita lihat sampai sekarang. Pemerintah mengklaim bahwa tanah di Pulau Rempang adalah milik negara yang sudah diberikan hak gunanya kepada suatu entitas perusahaan untuk dijadikan sebagai wilayah proyek Eco City. Ya. Di sisi lain, masyarakat suku Rempang merasa bahwa tanah itu telah mereka diami sejak dulu. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat Rempang merasa bahwa mereka memiliki sejarah panjang, ya, dengan wilayah yang akan dijadikan sebagai area Eco City itu. Banyak tokoh pejabat tinggi dan pemuka agama yang mengomentari konflik panas yang sedang terjadi sekarang ini di Rempang. Perlu diketahui oleh kita, masyarakat Rempang ini sudah mendiami pulau itu sejak abad ke-18, ya, tepatnya tahun 1720. Penduduk asli Rempang, Galang, dan Bulang adalah keturunan para prajurit Kesultanan Riau Lingga yang sudah eksis sejak 1720 masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah I. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah I adalah penguasa Kesultanan Johor Riau yang berafiliasi dengan 5 bangsawan Bugis atau Opu Bugis. Beliau dikenal cukup lama berkuasa, cukup lama memimpin, kurang lebih 38 tahun. Dan makamnya bisa ditemukan di Kampung Bulang, ya, Tanjung Pinang Timur. Azabiku semua dimuliakan Allah. Pendahulu penduduk Rempang itu lalu menjadi prajurit Sultan Mahmud Riyad, ya, Riayat Shah, ya, cucu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah I dalam Perang Riau II. Ketika Sultan Mahmud Riayat Shah berhijrah ke Daik Lingga pada 1787, Rempang, Galang, dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau Lingga. Ya. Sabiku semua, wilayah Rempang Galang dijadikan basis pertahanan
melawan pasukan kolonial pada saat itu, ya, seperti Inggris dan Belanda dengan Panglima Raman, ya, sebagai pemimpin pasukan. Anak cucu mereka lah sekarang yang mendiami Rempang Galang, ya, secara turun-temurun. Ya. Seorang warga Belanda itu bernama Wing mengunjungi Rempang, itu sebelum tahun 1930. Ia menemukan 8 laki-laki, 12 wanita, dan 12 anak-anak suku orang dalam yang mendiami Pulau Rempang. Sabi ke semua, nah itulah sedikit sejarah Pulau Rempang ya. Kalaulah pemerintah sayang kepada rakyat ini, ya, sayang kepada rakyat khususnya, ya, semualah itu, perlu pemerintah memikirkan kesentosaan. Masyarakat harus nomor satu dalam konflik agraria yang terjadi saat ini. Ya. Jikalau memang investasi itu baik, harus bisa dijadikan peluang. Memang harus benar-benar sungguh-sungguh dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya. Khususnya masyarakat yang ada di lingkungan destinasi investasi itu sendiri. Ya. Masyarakat tidak boleh menjadi korban. Apapun juga kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu. Resiko-resiko investasi itu hitungan kemudian. Perlu diingat wahai kalian, pemimpin bangsa, pemimpin negeri ini, ketika masyarakat jadikan korban, maka tujuan dari investasi yang diagungkan kalian itu, yang diagungkan oleh pemerintah itu, melenceng dari tujuannya. Nah, investasi itu harus dikembalikan kepada tujuan asalnya, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Khususnya di lingkungan destinasi investasi itu sendiri. Kami berharap pemerintah bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat, ya, untuk ikut berpartisipasi terkaitan pemanfaatan lahan yang diperuntukkan untuk proyek pembangunan. Ya, jangan makan sendiri, ya. Jangan lupa untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. Terbukalah pemimpin, terbukalah wahai pemerintah kepada masyarakat. Ya, jangan kalian tutup-tutupi. Kemudian lakukanlah komunikasi yang baik pada masyarakat Rempang dengan musyawarah, ya, terbuka, tanpa ada pendekatan koersif. Hadirkan solusi untuk mereka agar kelompok yang lemah, mustada'afin, dipenuhi hak-haknya serta diberikan afirmasi dan fasilitasi. Kami meminta kepada pemerintah agar mengutamakan musyawarah, ya, dan menghindari hal-hal yang bisa memunculkan konflik terhadap sesama masyarakat sendiri. Persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara, tanah yang telah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses redistribusi lahan oleh pemerintah atau pengelolaan lahan, ya, maka hukum pengambil alihan tanah itu oleh pemerintah adalah haram. Ya. Hukum haram itu jika pengambil alihan oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang. Ya. Haram jika dilakukan dengan cara yang tidak baik. Ya. Pasalnya, tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya, ya, pengelolaan lahan, tidak dapat diambil alih begitu saja. Ya. Karena hal itu bisa menciderai hati rakyat dan berpotensi merusak lingkungan hidup beserta sumber daya alam. Kewenangan pemerintah untuk mengambil alih tanah rakyat haruslah dengan syarat,
ya, yaitu pengambil alihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tentu harus menghadirkan keadilan bagi rakyat pemilik dan atau pengelola lahan. Jika memang proyek pembangunan ini penting, memang sangat-sangat penting untuk strategis nasional dan kemaslahatan umat, wahai kalian para pemimpin, wahai kalian para pemerintah pusat dan daerah, harus meyakinkan masyarakat setempat. Harus kalian meyakinkannya. Serta memastikan tidak adanya perampasan hak-hak, serta potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Para ulama dan pemimpin yang lurus, ya, pasti akan selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan, ya, melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum dan konstitusi. Ya. Dan selanjutnya, ya, agar menenangkan diri, ya, dengan memperbanyak zikir serta taqarrub kepada Allah, serta tetap memelihara sikap husnuzan, ya, terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Pesan kami terhadap pemerintah, pemimpin yang baik akan dihormati, ya. Sedangkan pemimpin yang buruk akan dibenci. Azabiku sekalian, ya, semoga kita senantiasa mampu mengambil pelajaran, ya, demi kemajuan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita mendoakan para penduduk Rempang agar senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita hanya bisa berdoa, ya. Sungguh doa adalah senjatanya orang mukmin. Dan ya Allah, semoga masalah ini cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.